Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal furqan lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu anzala 'alaina bi anwa'in na'im midrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi yutahharuna Allah taslima. Fa ya ayyuhal hakimun usi li nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Al-Ihsan yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran Masjid Al-Ihsan Puribeta, dan yang saya hormati para jamaah kajian Ahad Subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, dalam rangka kajian Ahad Subuh Thalabul Ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat Allah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, Allah memberikan kita ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan dan dijadikan orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang selalu disisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian akhir subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim subuh kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah, menuntut ilmunya kita dapat dimanfaatkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu tunduk takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kajian akhir subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pagi kita hari ini, saya akan membahas tentang 4 mutiara yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jasad manusia. Dan saya mengambil materi ini dari kitab Nashul Ibadah, karangan dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fi 'ulumihi wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir bi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Di dalam kitab Nashul Ibadah ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan arba'atu jawahir, ada 4 mutiara, ada 4 mutiara yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita. Bil jismi bani ada yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu 4 mutiara ini haruslah kita jaga, harus kita rawat dengan sebaik-baik mungkin. Karena 4 mutiara ini lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Kalau sampai 4 mutiara ini hilang, rusak dan dari dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang celaka, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Yuziluha arba'atu asya'a, dan ada 4 pula yang dapat menghilangkan mutiara yang ada di dalam jasad kita. Mutiara yang pertama di sini dikatakan wa ammal jawahiru fal aql. Jadi mutiara yang pertama yang ada di dalam diri manusia atau di dalam diri kita adalah akal. Adalah akal. Nah, akal ini harus kita rawat. Akal ini harus kita isi dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu-ilmu agama ini akal. Kalau sampai ini akal kita tidak isi dengan ilmu-ilmu agama, maka kita akan menjadi orang yang celaka.
Saya tidak akan mempertegas, Pak. Contoh, ada orang Majnun. Kira-kira kalau orang Majnun ini gila, berakal atau tidak, Pak? Tidak. Nah, maka akal inilah yang pertama yang harus kita rawat. Dan akal inilah yang pertama yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga dan yang harus kita isi dengan ilmu. Karena dengan akal pikiran kita inilah kita bisa mengenal sesama hubungan antara manusia, bisa mengenal segala apapun yang ada di alam dunia ini. Oleh karena itu, di sini dikatakan jangan sampai hilang akal kita. Bal godok dengan sifat marah. Jadi ini akal kita akan hilang kalau dengan sifat-sifat marah. Orang yang memiliki emosi tinggi, temperamental, ini akan menghilangkan yang namanya akal. Karena akal ini akan berfungsi dalam keadaan kondisi kita dengan tenang. Ada nggak Pak kalau orang lagi marah-marah, akalnya akan sehat? Nggak akan pernah ada. Orang yang lagi emosinya tinggi, nggak bakalan Pak ini bisa yang namanya dia berpikir dengan tenang, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena dengan sifat amarah kita ini banyak bisa terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi sifat marah ini, sifat godok ini adalah sifat yang akan bisa menghilangkan akal dan pikiran kita. Apa godok? Sifat marah. Makanya kalau ada orang yang marah-marah, udah mendingan tinggalnya Pak. Karena orang yang lagi marah-marah kita deketin, kita bebe Pak, bukan makin dia depan sama kita. Malah yang ada, apalagi kita menasihatin. Ini orang lagi marah-marah kita nasihatin, yang ada kita bisa dipukul kali. Udah pasti. Karena Pak, emosinya lagi tinggi dan dia tidak bisa terkontrol oleh akal dan pikirannya. Yang selanjutnya adalah mutiara yang kedua yang harus kita rawat dan kita jaga adalah di agama. Yang kedua adalah agama. Kenapa? Akal mutiara yang ada di dalam diri kita itu adalah ad-dinu. Karena agama adalah tiangnya agama. Islam adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama. Sebagaimana Allah telah mengatakan inna dina indallahil Islam. Bahwa Islam adalah tiangnya agama. Kalau sampai agama ini runtuh, maka hidup kita pun akan runtuh. Nah, jadi agama inilah harus kita jaga, harus kita rawat. Karena dengan agama ini kita bisa menjalin silaturahmi. Dengan agama ini kita bisa saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Dengan agama inilah kita bisa saling mengenal. Coba kalau kita kagak saling beragama. Coba kalau kita tidak beragama. Nah, dengan kita kumpul nih begini kan ke agama kita. Karena dengan kita memiliki agama, dengan memiliki fondasi, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini pada pagi hari ini. Yang awalnya ini kita tak kenal jadi kenal. Lantaran karena agama. Jadi agama adalah mutiara yang harus kita jaga, Pak. Kalau ini agama nggak kita jaga, maka akan runtuhlah fondasi keimanan
keimanan kita dan Islam kita. Dalam kamus besar Pak, bahasa Indonesia, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Inilah agama. Dunia kepada manusia dapat berpengaruh, karena agama inilah yang mempersatu kita. Agama inilah yang memperkuat diri kita, yang memperkokoh jalinan silaturahmi kita, sehingga kita dapat tertuntun mengenai prinsip-prinsip salah dan benar. Jadi dengan agama inilah kita bisa mengetahui yang namanya salah dan benar. Oleh karena itu, hubungan dengan agama bisa menjadikan kita hubungan tali bersaudara. Yang ketiga adalah al-haya, yaitu rasa malu. Rasa malu. Yang ketiga itu adalah rasa malu, Pak. Jadi mutiara yang ketiga yang harus kita jaga adalah sifat rasa malu. Karena rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang mendorong ingin selalu yang namanya berbuat yang pantas dan baik. Kira-kira orang kalau kagak punya rasa malu nih, apa juga bisa dikerjain. Yang kagak jelas juga dikerjain. Contoh banyak yang kita lihat. Para pemabuk, pada mabuk di pinggir jalan. Orang-orang yang begitu kira-kira rasa malunya ada atau tidak? Tidak ada. Yang begitu itu rasa malunya sudah tidak ada. Berbuat kejahatan, berzina, melakukan perampokan, pembunuhan, yang begini-begini nih, yang udah gak punya rasa malu. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bandani dari Rasulullah SAW, rasa malu inilah yang harus kita jaga. Al-haya, rasa malu. Makanya kalau orang udah gak punya rasa malu, waduh, udah bahaya kan? Apa juga bisa dilakukan, apa juga bisa dikerjain. Kenapa? Karena rasa malu ini adalah pangkat derajat yang amat sangat tinggi bagi kita. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi rasa malu ini tidak akan pernah datang kalau bukan dengan kebaikan. Jadi kalau orang yang sering berbuat buruk, orang yang sering berbuat jahat, berarti rasa malunya sudah tidak ada, sudah hilang rasa malunya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa'adallahul ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dengan kita bisa merawat, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, maka Allah berjanji akan menjadikan diri kita orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita harus jaga nih rasa malu kita, harus kita rawat nih rasa malu kita, begitu. Karena di dunia kita hidup tanpa rasa malu, maka kita tidak akan pernah bisa selamat. Yang keempat adalah amal soleh. Yang keempat adalah karena yudbirul basarul amal
wal amilu sholihun. Dan yang keempat adalah mutiara yang harus kita jaga adalah amal soleh. Karena amal soleh bisa membuat diri kita menjadi baik dan bisa membawa kemaslahatan bagi sesama. Yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka Allah akan menjanjikan pengampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di dalam surat Al-Maidah. Inilah 4 mutiara yang harus kita rawat di dalam diri kita. Yang harus kita jaga di bapak-bapak, ibu-ibu. Harus kita jaga. Jangan sampai 4 mutiara ini hilang. Kalau sampai 4 mutiara ini hilang, maka kita akan celaka hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan. Mutiara yang pertama adalah akal. Yang dapat bisa merusak akal manusia, yang dapat bisa merusak akal adalah al-ghadab. Al-ghadab, rasa marah. Ini bisa menghilangkan akal di dalam tubuh diri kita. Lawannya dari akal adalah yang bisa menghilangkan al-ghadab. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang sempurna. Kita ini makhluk yang paling sempurna, Pak, Ibu. Makanya Allah membedakan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Hanya kitalah manusia yang paling sempurna. Di mana letak kesempurnaan diri kita? Dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang paling komplit, yang paling komplit itu kita sebagai manusia. Akal kita punya, nafsu kita punya. Inilah yang membedakan antara kita dengan para makhluk-makhluk yang lain. Kalau setan hanya diberi hawa nafsu. Kalau iblis dia begitu aja, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang amat sangat mulia. Maka dari kita harus menjaga apa yang ada di dalam diri kita, 4 mutiara ini, agar kita selalu beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan akal inilah kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan akal inilah kita bisa mengenal Allah. Dengan akal inilah kita bisa mengenal sesama manusia. Dan yang dapat menghilangkan akal ini adalah ghadab, sifat marah. Sifat marah. Jadi akal ini akan rusak dengan sifat marah. Sebab kenapa, Pak? Sifat marah dapat menghilangkan akal sehat. Contohnya seperti apa? Perceraian. Ini karena sifat marah. Keretakan sahabat, putusnya hubungan silaturahmi, ini akan pun menghilangkan yang namanya akal. Yang ketiga, bahkan bisa membunuh karena adanya bara api amarah. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan surga bagi orang yang bisa menahan amarah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kazimina wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bisa menjaga akal kita dan bisa melawan rasa amarah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung hidup di alam dunia ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah agama. Tadi sudah saya jelaskan agama. Agama adalah satu, kedua, mutiara yang harus kita jaga. Perkara yang akan menghilangkan mutiara agama ini adalah hasad. Yang bisa menghilangkan mutiara agama yang ada di dalam diri kita adalah hasad. Karena hasad adalah sifat apa? Sifat dengki. Sifat dengki. Sifat batin yang tidak senang kalau ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ini sifat hasad. Sifat hasad adalah sifat dengki. Sikap batin yang tidak senang kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, sekaligus mengharapkan hilangnya malah kenikmatan apa yang orang dapat, apa yang orang punya. Itu sifat hasad. Itu sifat hasad. Inilah yang dapat menghilangkan agama kita. Karena kalau kita sering ngomongin orang, dengki sama orang, otomatis kita hidup di alam dunia ini tidak punya saudara. Tidak akan pernah bisa punya saudara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya segumpal daging. Idza sholahat jasadu kullu. Apabila dipaku segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau di segumpal dagingnya rusak, maka seluruh jasad kita pun akan menjadi rusak. Segumpal daging ini apa? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Banyaknya penyakit-penyakit yang bisa tersirat di dalam hati kita. Inilah yang harus kita hindari. Salah satunya hasad, dengki. Ini adalah penyakit hati. Penyakit ini tidak akan pernah ada obatnya. Dokter sekalipun tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit hati ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau ada orang yang dengki, ada orang yang hasad, pokoknya hidupnya sudah tidak akan pernah bisa tenang. Hidupnya tidak akan pernah bisa yang namanya senang. Kenapa bisa begitu? Karena selalu mengutuk penyakit-penyakit yang ada di dalam diri. Suatu ketika pernah Rasulullah ini berkumpul sama para sahabatnya. Pernah berkumpul. Kemudian Rasulullah ini mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku sekalian, maukah tidak kau memberitahu apa yang lebih berbahaya untuk kalian daripada fitnahnya Dajjal? Nah, kira-kira fitnah Dajjal bahaya kagak Pak? Bahaya. Tapi ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Kalau ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal, kata Rasulullah kepada sahabat.
Kemudian sahabat ini menjawab, qalu ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah, kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan nih sama sahabat, wahai sahabatku, ala ukhbirukum bima ukhwamu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasulullah kepada para sahabat, bahaya yang lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal, kata Rasulullah, asyirkul khobi. Asyirkul khobi, inilah yang berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu asyirkul khobi? Kemudian Rasulullah menggambarkan kepada sahabat yang dinamakan asyirkul khobi. Rasulullah menggambarkan kepada sahabatnya, yaqumu rajul fayusalli. Kata Rasulullah, ada orang yang mendirikan salat. Ada orang ibadah mendirikan salat, kata Rasul. Fayuzayyinu salatahu. Nah, itu orang kemudian dia memperindah-indah di dalam salatnya, lama-lamain di dalam salatnya. Kenapa bisa begitu? Ya rohin nazari. Karena orang yang tadi mendirikan sholat dia lama-lamain karena ada orang yang melihat sholatnya tersebut. Karena ada seseorang yang melihat dia lagi sholat. Nah, kira-kira nih kalau orang yang sholatnya begini, dia lagi menjalankan sholatnya karena ria, pamer, apa karena Allah Subhanahu Wa Taala, Pak? Kira-kira nih, kalau dari gambaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat, orang yang sholatnya begini nih, berarti sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ada orang yang melihat dia lagi sholat. Inilah salah satu penyakit hati. Selain hasad, ini juga penyakit hati. Dan ini amat sangat berbahaya. Ini gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Yang bisa mengobati penyakit-penyakit ini adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, aku tidak akan pernah merubah seseorang kalau orang itu enggak mau merubah dirinya sendiri. Jadi penyakit hati ini akan hilang kalau kita ada niat untuk menghilangkan penyakit ini. Kalau tidak ada niat, nggak akan pernah bisa hilang ini penyakit. Dan penyakit ini obatnya di dokter nggak ada. Yang bisa mengobatin penyakit ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menghilangkan penyakit ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah rasa malu. Nah, rasa malu ini akan hilang dengan sifatnya. Jadi kita punya 4 mutiara di dalam diri kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat amal soleh. Akal ini bisa hilang dengan godok, dengan marah-marah. Ini akan hilang. Agama akan rusak dengan sifat hasad, dengki kepada manusia. Yang ketiga, rasa malu. Nah, rasa malu ini akan hilang dengan yang namanya sifat tamak. Jadi semuanya ada lawannya. Akal lawannya sifat marah, akan hilangnya. Agama akan hilangnya dengan sifat hasad. Rasa malu
ini akan hilang dengan sifat tamak. Apa sih itu tamak? Tamak adalah sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapat sebanyak-banyaknya. Jadi tamak itu kalau bahasa Betawi mah rakus lah kita tahu. Orang tamak berarti orang yang rakus. Padahal udah kaya tapi masih pengen kaya. Apapun akan diperbuat untuk memperkaya dirinya sendiri. Tidak peduli dengan kondisi saudara-saudaranya yang lagi kesusahan. Tidak peduli dengan tetangga-tetangganya yang lagi kesusahan. Inilah sifat yang dapat menghilangkan rasa malu kita. Makanya kalau orang yang punya sifat tamak, apapun akan dilakukan, apapun akan dikerjakan. Tidak peduli itu hasilnya dari haram ataupun halal, akan terus dikerjakan. Tidak peduli. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu di dalam dirinya. Inilah yang dapat menghilangkan rasa malu adalah tamak. Yang terakhir adalah sifat soleh. Sifat soleh. Nah, sifat soleh ini akan hilang dengan apa? Dengan ghibah. Jadi amal soleh yang ada di dalam diri kita ini akan musnah, akan sirna dengan sifat ghibah. Karena seringnya kita menghibah, dengan seringnya kita berbicara, ngomongin orang. Padahal di dalam hadis sudah dikatakan, barang siapa yang suka ngomongin orang, maka dia sama saja makan daging saudaranya sendiri. Nah, sifat ghibah inilah yang akan menghilangkan sifat soleh. Amal soleh kita akan musnah. Amal soleh kita akan hilang dengan sifat ghibah ini. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa sifat ikhlas kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah beribadah, maka Allah akan menaikkan derajat kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Karena pada hakikatnya orang bisa mempunyai amal soleh, orang bisa menjadi orang yang baik karena dia beriman kepada Allah. Iman ini akan diangkat sama Allah dan derajatnya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan iman ini akan diangkat sama Allah karena berimannya diri kita kepada Allah, bertakwanya kita kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat derajat. Oleh karena itu harus kita rawat. Jangan sampai amal soleh kita ini hilang dengan sia-sia. Karena perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini akan hilang, akan sirna, akan musnah dengan sifat ghibah, dengan sifat kita sering ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin saudara, nggak peduli. Kalau orang udah punya sifat ghibah, nah inilah juga salah satu penyakit hati yang harus kita hilangkan, yang harus kita jauhkan penyakit hati ini. Karena penyakit hati ini amat sangat berbahaya. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian anak subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman mengatakan kepada kita sebagai hamba di dalam Nasahul Ibad ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya tidak ada
yang namanya orientasi ibadah di dalam diri kita. Tidak ada motivasi ubudiyah di dalam diri kita kecuali beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Karena ibadah kita kepada Allah adalah salah satu bukti bahwa kita sebagai hamba Allah yang siap untuk menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya dan sebagai hamba Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, insya Allah berkata, tidak ada naungan dari siapapun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa masuk ke dalam surga karena naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya kita ini sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi 4 mutiara ini haruslah kita rawat, haruslah kita jaga, haruslah kita pupuk agar kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan kita merawat 4 jawahir yang ada di dalam diri kita, mudah-mudahan Allah senantiasa akan menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka. Oleh karena itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia juga akan dipahamkan tentang yang namanya agama. Orang kalau pengen kebaikan, ya harus dipahamkan secara agama. Harus nuntut ilmu, mempelajari ilmu agamanya, memperdalam ilmu agama, agar kita sholat enggak semaunya kita. Ya kita kalau sholat ya harus bagaimana mengikuti apa yang Rasul kerjakan. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasul, "Sholatlah kamu seperti sholat." Kalau kita dikata begitu sama Rasul, berarti kan salah satu contohnya kita sholat ini harus mengikuti bagaimana sholatnya Rasul. Bukan sholat asal ala kita sendiri, bukan. Ya kalau kita sholat asal ala kita sendiri, belum tentu benar. Jadi sholat ini juga harus pakai ini, harus tahu ta'rif dari sholat. Kadang-kadang kita kalau ditanya, kamu sholat, mau sholat apa? Paling jawaban kita yang menjalani perintah Allah dan ngadep Allah. Jadi di situ pun kita harus tahu ta'rifnya. Apa itu ta'rif sholat? Apa itu yang dinamakan sholat? Bukan hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, tapi kita harus tahu ta'rif sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, di dalam bab sholat, jadi sholat itu adalah hiya syar'an. Jadi sholat kalau menurut syariat, di dalam kitab Fathul Mu'in, sholat menurut syariat aqwal wa af'al.
ucapan dan perbuatan. Maka sesuatu yang dikhususkan. Muhtatabatun bitakbiri wa muhtatahatun bitaslim. Jadi sholat itu ucapan dan perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini namanya sholat. Jadi kita harus tahu apa yang itu namanya ta'rif sholat. Ahwalun adalah niat kita, ucapan kita. Af'alun adalah perbuatan, gerakan-gerakan di dalam sholat kita. Jadi kalau kita pengen dianggap bagus oleh Allah, ya, di sini dikatakan barang siapa yang ingin kebaikan dari Allah, maka ia harus dipahamkan tentang yang namanya agama. Inilah sifat salah satu yang ada di dalam diri kita, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga agama kita ini. Jangan sampai agama kita ini terpecah belah. Karena dengan agama inilah ukhuwah Islamiyah kita bisa terjaga. Yang enggak kenal jadi kan. Dengan kita mendirikan sholat, berarti kita memperkokoh agama kita. Memperkokoh agama kita. Kalau kita tidak mendirikan sholat, maka akan runtuh agama kita. Sebagaimana kayak bangunan kalau ada fondasinya kira-kira bisa berdiri, bisa kokoh atau tidak? Tidak akan pernah bisa kokoh kalau bangunan ini tidak ada fondasinya. Sama, kita pun sebagai manusia sudah diberikan mutiara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita, yaitu agama. Maka harus kita jaga agama. Maka harus kita jaga mutiara ini. Jangan sampai mutiara yang ada di dalam tubuh kita ini, agama kita ini runtuh. Banyak Pak zaman sekarang orang menggadaikan agama hanya karena urusan banyak. Dikasih ini, dibujuk-bujukin, dikasih beras 1 liter apa 3 biji, udah ikut sama saya aja, itu dia bilang begitu. Ikut ke agama saya aja, jadi. Nah kalau begitu kan sama kita menjaga agama. Zaman sekarang banyak orang yang menggadaikan agama demi dunia. Banyak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu, menggadaikan agama hanya dengan urusan dunia. Nauzubillah summa nauzubillah hanya gara-gara ekonomi agama kita sampai kita digali, sampai kita jual agama kita, sampai kita jual hanya gara-gara ekonomi. Banyak. Salah satunya kayak di Gondrong ada Pak. Di Gondrong. Itu kampungan saya Pak sebenarnya. Ya, Gondrong ini adalah kampungan saya Pak. Jadi saya asli orang Gondrong. Asli saya orang Gondrong. Kemudian saya menikah sama orang Betukangan Pak. Akhirnya saya tinggalnya di Betukangan dan jadinya. Akhirnya saya tinggalnya di Betukangan. Ya saya bukan gila-gila kampung saya ini bukan, tapi memang ada. Saya tinggal di Gondrong seberang. Nah, dulu tuh di situ mungkin markasnya. Memang dari zaman dulu kan di situ Pak. Di situ kan ada yang namanya Ahmadiyah. Nah itu rumah saya dekat situ sebenarnya. Cuman beda aja. Tapi rumah saya masih satu lingkungan di situ. Cuman sekarang Ahmadiyah ini dia masuknya ke Gondrong Kenanga yang sekarang ini jadi kan Kenanga. Jadi kalau Gondrong kan dulu itu satu. Ya, jadi satu. Nah akhirnya terpecah-pecah. Ada yang namanya Gondrong Seberang. Nah kampungan saya itu Gondrong Seberang. Ada namanya Gondrong Kenanga, ada namanya Gondrong Petir, ada namanya Gondrong Ketapang. Nah dibagi-bagi deh. Dulu banyak juga maaf-maafnya begitu. Dari Bogor pada pindah ke situ. Dulu ada pertolongan di situ. Memang ada ketuanya di situ. Ya, di Gondrong. Namanya Kong Haji As.
rukun domestik. Gara-gara dia kawin gara-gara menikah dengan orang Ahmadiyah. Akhirnya apa? Bukannya dia bawa tuh orang Ahmadiyah yang ikut ke kita, ini malah dia yang ikut ke sana. Gara-gara dunia. Hanya gara-gara dunia. Jadi ini perempuan, istrinya orang kaya. Nah, Haji As ini orang biasa-biasa aja. Nikah. Sampai dia rela meninggalkan agamanya. Sampai dia rela tinggalin keluarganya, saudara-saudaranya. Gak diakui pun gak jadi masalah, kata Haji As. Ini cerita. Bukan begibah, bukan. Hanya menceritakan kenapa sampai terjadinya penjualan agama. Kenapa sampai dia gadaikan agamanya? Kenapa kita tidak percaya kalau Ahmadiyah ini adalah agama Islam? Yang pertama, dia tidak meyakini dan tidak percaya bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir. Dan memang sebagian ulama bilang Ahmadiyah ini bukan Islam, bukan, tapi organisasi disebut. Saya pernah membaca itu. Ada kitab dia dua. Memang ada yang agak keras, ada yang tidak. Ada yang agak keras, ada yang tidak keras. Jadi gara-gara dunia itulah agama bisa tergadai. Itu sedikit dari cerita dari saya. Ada pernah kejadian seperti itu di Gondor. Sampai rela meninggal, sampai dibenci sama keluarganya. Padahal dia aslinya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut kita. Pas dia kawin itu sama orang Ahmadiyah jangan ikut. Sekarang akhirnya dibenci sama keluarganya. Dibenci sama keluarganya. Jawabannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini dapat diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.